Ya, sudah kelihatan ya. Iya, Pak. Nah, jadi bahasan kita kali ini tentang algoritma genetika. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya ya. Kamu nanya. Jadi seperti itu, kenapa kita belajar tentang algoritma genetika? Kalau kita review kembali materi pekan lalu, materi sebelumnya, kita belajar tentang neural network atau jaringan saraf tiruan. Nah, itu ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Algoritma tersebut meniru cara kerja makhluk hidup. Nah, begitupun dengan algoritma genetika. Kalau di sini kita lihat ada kata genetika, genetika itu ya ada di dalam makhluk hidup. Kalau di SMA dulu atau SMP pernah belajar biologi ya tentang genetika. Nah, gen itu disitulah semua ada ciri-ciri kita ya. Jadi misalnya apa yang membedakan antara Sabila dan Raden ya karena gennya beda. Jadi ada ciri-ciri yang dikandung oleh setiap gen itu sehingga membedakan kita antara satu individu dengan individu yang lain. Nah, dengan algoritma genetika ini ternyata kita bisa meniru juga ya caranya bagaimana perkembangan genetika itu sehingga bisa menyelesaikan masalah di dalam komputer. Outline kita ada tiga, pembahasan kita ada tiga ya. Yang pertama adalah pengantar genetik algorithm. Jadi GA itu singkatannya adalah genetic algorithm, kepanjangannya ya. Yang kedua itu kita akan belajar tentang langkah-langkah bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah menggunakan genetik algorithm. Dan yang ketiga itu adalah contoh studi kasus. Jadi saya selalu memberikan contoh ya untuk apa implementasi suatu algoritma itu digunakan. Jadi misalnya kita belajar algoritma, kira-kira nanti kita bisa terapkan di mana. Nah, yang pertama kita awali dengan konsep dan definisi. Jadi suatu alternatif penyelesaian permasalahan, misalnya ya masalah tentang searching atau optimasi dan machine learning. Ternyata algoritma genetika itu bisa digunakan. Algoritma genetika adalah algoritma yang memanfaatkan proses seleksi alamiah yang dikenal dengan proses evolusi. Jadi dulu kita juga pernah belajar di biologi ya, bahwa ada proses evolusi, seleksi alam. Jadi siapa yang bisa bertahan, nah siapa yang tangguh itu yang bisa bertahan. Jadi kurang lebih proses algoritma genetika juga itu nanti seperti itu. Proses seleksi alamiah melibatkan perubahan gen yang terjadi pada individu. Nah, dalam genetik algoritma, proses perkembangbiakan menjadi dasar bagaimana mendapatkan keturunan yang lebih baik. Nah, awalnya algoritma genetika itu atau GA dipopulerkan oleh John Holland pada tahun 1970 dan selanjutnya dikembangkan oleh muridnya yang bernama David Goldberg. GA itu sendiri adalah bagian dari bidang kecerdasan buatan, ada namanya evolutionary computation atau komputasi yang berdasarkan teori evolusi. Nah, jadi intinya di sini adalah evolutionary computation itu terinspirasi oleh proses evolusi dan seleksi alam makhluk hidup. Nah, kalau ada yang ingat yang namanya Charles Darwin, katanya manusia itu awalnya nenek moyangnya adalah kera. Ada yang setuju? Kalau kita secara Islam, kita kurang setuju ya, karena nenek moyang kita itu adalah Nabi Adam. Tapi menurut Charles Darwin, bahwa makhluk hidup itu awalnya, manusia itu awalnya nenek moyangnya adalah kera. Kenapa? Karena ada terlihat ada proses evolusi yang ciri-cirinya dari satu masa ke masa mengalami perubahan secara perlahan ya, sehingga mirip dengan postur tubuh manusia. Jadi itu dasarnya. Lalu dalam proses evolusi itu individu secara terus-menerus mengalami perubahan gen untuk menyesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Jadi misalnya kalau kita lihat ya yang dulu itu hewan-hewan purba, misalnya ada jerapah, kira-kira jerapah itu dulu lehernya panjang atau tidak?
Nah, misalnya generasi awal itu jerapah lehernya pendek, tapi karena ada proses seleksi alam, ada proses evolusi ya, karena makanannya itu cenderung tinggi pohon-pohon, makanya lama-kelamaan karena sering mencari makanan yang di pohon ya, akhirnya menyesuaikan lehernya itu semakin panjang. Kita bisa lihat seperti ini. Nah, di situ ada proses evolusi. Di sini juga terjadi mutasi ya. Jadi awalnya misalnya jerapah seperti ini, lama-kelamaan karena ada proses seleksi alam, ada proses mutasi, akhirnya lehernya menjadi panjang. Nah, teori Charles Darwin seperti itu. Dari masa ke masa ada makhluk hidup itu mengalami evolusi. Hanya individu-individu yang kuat yang mampu bertahan. Nah, lalu kenapa kita belajar GA, genetic algorithm? Di mana bisa diterapkan? Contohnya, ternyata bisa kita terapkan di optimasi penjadwalan. Jadi kalau kita lihat di T-Kom dan PTIK itu jumlah kelasnya sangat banyak, ruangan terbatas, mahasiswa baru online, ya karena ada masalah di situ ya. Pasti jika kita menyusun jadwal secara manual, jadwal mata kuliah secara manual, maka tentu kita akan kesulitan. Kita bisa memanfaatkan algoritma genetika untuk melakukan penjadwalan. Jadi nanti algoritma ini akan bekerja untuk mencari jadwal yang paling sesuai. Pembagian jadwal yang paling sesuai. Lalu kasus kedua, ternyata GA itu bisa juga diterapkan di kompresi citra. Misalnya kita punya kita punya satu gambar foto selfie misalnya sampai 10 MB, kameranya pixelnya tinggi ya, ternyata bisa dikompresi. Nah, kompresinya itu kita bisa memanfaatkan juga algoritma genetika. Lalu rute pesawat. Nah, rute pesawat itu, misal kita lihat di sini ada beberapa titik, ternyata kita juga bisa memanfaatkan genetik algoritma untuk mencari rute mana yang paling singkat kita lalui. Misalnya kita mau ke kota A, B, C, D, kita mau mengunjungi semua kota itu ya. Nah, sebaiknya kita melalui kota apa dulu, misalnya apakah A ke C dulu, baru ke B, baru ke D, ataukah A ke D dulu, baru C, lalu ke B. Nah, itu semua rute-rute seperti itu bisa kita hitung efisiensinya menggunakan algoritma genetika. Di dalam algoritma genetika juga itu ada terminologi atau ada istilah-istilah yang perlu kita tahu. Kalau di neural network kemarin kita ada kenal istilah akson, dendrit, aksiom, dan seterusnya. Nah, di sini juga ada. Yang pertama itu ada genotip. Jadi gen itu adalah sebuah nilai yang menyatakan satuan dasar yang membentuk suatu arti tertentu dalam kesatuan gen yang dinamakan kromosom. Nah, di kromosom itu berkaitan dengan DNA ya. Dalam algoritma genetika, gen tersebut bisa berupa nilai biner, float, integer, maupun karakter, atau kombinatorial. Nah, kalau di sisi kita makhluk hidup, gen itu adalah pembawa ciri kita ya, termasuk kenapa ada laki-laki dan perempuan. Nah, informasinya itu tersimpan dalam gen. Kalau nanti di komputer, representasi gen itu akan dituangkan dalam bentuk bisa biner, bisa float, bisa integer, maupun bisa berupa karakter atau kombinatorial. Kombinatorial ini maksudnya kombinasi apakah angka, huruf, dan seterusnya. Lalu ada yang namanya alel. Ini pelajaran biologi semua, istilah biologi semua. Alel itu adalah nilai dari gen. Lalu ada kromosom. Jadi kromosom ini terdiri dari beberapa gen. Jadi kumpulan dari gen-gen itu membentuk kromosom. Lalu ada individu. Nah, individu itu ya kita ya, satu tubuh utuh itu dinamakan satu individu. Nanti istilah individu ini akan sering kita gunakan di dalam algoritma genetika. Menyatakan satu nilai atau keadaan yang menyatakan salah satu solusi yang mungkin dari permasalahan yang diangkat. Selanjutnya ada populasi. Populasi itu adalah kumpulan dari beberapa individu. Oke. Selanjutnya,
Nah, ilustrasinya seperti ini. Kita punya serangkaian angka biner 10111. Nah, satu data seperti ini itu kita sebut sebagai satu individu. Jadi ini adalah kromosomnya, susunan kromosomnya ya. Kromosomnya itu terdiri dari gen-gen. Nah, ini gen yang pertama, gen kedua, gen ketiga, gen keempat, dan gen kelima. Jadi ini adalah satu kromosom. Jadi satu kromosom itu terdapat dalam satu individu ya. Jadi ini individu satu, yang kedua, ini individu kedua, individu ketiga, individu keempat, dan seterusnya. Kalau di sini apakah terlihat kursor saya? Iya, Pak. Oke, Iya, baik. Pak, terlihat, Pak. Baik. Jadi seperti itu. Kalau ada data ya, ilustrasi data seperti ini, di dalam algoritma genetika itu representasi seperti ini dikatakan sebagai satu individu, satu baris data ini dikatakan sebagai satu individu. Individu kedua, individu ketiga, dan seterusnya. Nah, penyusunnya disebut sebagai gen. Jadi ini gen pertama, gen kedua, gen ketiga, dan seterusnya ya. Selanjutnya ada lagi istilah yang disebut dengan fungsi fitness. Jadi fungsi yang menentukan bobot setiap kromosom. Nilai fitness adalah nilai yang diperoleh dari hasil fungsi fitness, menyatakan seberapa baik nilai dari satu individu atau solusi yang diperoleh. Ada lagi istilah decoding dan encoding, yaitu proses mengubah satu bentuk ke bentuk lainnya. Dalam beberapa kasus, fenotip dapat diubah ke bentuk lain. Contohnya, awalnya itu representasinya bilangan biner ya, ternyata kita bisa menggunakan juga real, permutasi, dan integer. Lalu generasi. Generasi itu adalah jumlah iterasi dalam proses algoritma genetika, menyatakan satuan siklus proses evolusi. Jadi, apa intinya dari algoritma genetika ini? Intinya adalah karena kita mengalami proses evolusi, artinya dari masa ke masa kita mau menghasilkan individu baru yang berkualitas ya. Nah, misalnya ada yang mau nikah, ternyata cari calon suami atau calon istrinya yang kualitasnya baik. Kenapa? Karena supaya mendapatkan keturunan yang baik juga. Karena memang proses kita hidup, kita mau menghasilkan yang terbaik ya. Contoh lainnya, misalnya adik-adik sekalian dulu mau masuk universitas. Kenapa perlu ada seleksi? Karena universitas mau nanti ada mahasiswanya dengan bibit-bibit unggul, sehingga nanti bisa menghasilkan lulusan yang terbaik juga. Seperti itu. Oleh karena itu nanti ada dikenal namanya proses seleksi dan seterusnya. Nah, hal-hal yang dilakukan dalam genetik algorithm, yang pertama, kita perlu mendefinisikan individu, di mana individu menyatakan salah satu solusi atau penyelesaian yang mungkin dari permasalahan yang diangkat. Jadi setelah kita tahu definisi individu tersebut, kita menentukan nilai fitness-nya, yaitu ukuran baik tidaknya sebuah individu atau baik tidaknya solusi yang didapatkan. Nah, anggaplah nanti kita mau mencari satu solusi ya. Jadi solusi itu didapatkan dari individu-individu. Nah, tentu kita tidak bisa tahu bahwa individu yang dihasilkan ini baik atau tidak jika tidak ada ukurannya. Nah, nilai fitness lah yang nanti yang menjadi tolak ukur sehingga kita bisa mengatakan bahwa individu ini sudah baik dan atau belum. Nah, kalau sudah baik berarti iterasinya sudah bisa kita hentikan. Kalau tidak, nah kita lakukan terus proses iterasi sampai menemukan individu yang baik seperti itu. Nah, di sini tadi saya kembali ada istilah generasi. Jadi nanti di dalam algoritma genetika itu proses iterasi akan berulang dari generasi ke generasi. Jadi misalnya generasi awal selesai, maka menghasilkan generasi satu. Lalu generasi satu itu jika belum ada individu terbaik yang didapat, maka kita akan terus melakukan iterasi lagi sehingga lahirlah generasi kedua. Jika misalnya belum didapat lagi individu terbaik di generasi kedua, kita lanjut lagi generasi ketiga. Nah, kalau di kasus dunia nyata seperti kita sekarang, anggaplah generasi pertama itu adalah kakek buyut kita ya. Nah, kakek buyut kita lalu menghasilkan keturunan
ya kakek. Lalu kakek itu lagi menghasilkan keturunan orang tua kita, lalu orang tua kita menghasilkan keturunan ya kita. Lalu kita nanti menghasilkan lagi keturunan. Jadi ada beberapa generasi yang lahir ya di situ, misalnya dari kakek buyut itu dianggap sebagai generasi awal, lalu generasi kakek itu sebagai generasi pertama, lalu di generasi orang tua itu adalah generasi kedua. Nah, kita ini berada di generasi ketiga, anak kita berada di generasi keempat, dan seterusnya. Jadi seperti itu, nanti ada proses perkawinan silang antar setiap individu. Nah, selanjutnya kita coba lebih detail lagi terhadap pengertian individu itu sendiri. Individu dapat dikatakan sama dengan kromosom yang merupakan kumpulan gen. Jadi kalau kita menggunakan istilah individu, itu artinya sama dengan kromosom ya. Karena memang setiap individu itu memiliki kromosom. Nah, apa yang mendasari, misalnya kenapa manusia tidak bisa kawin dengan kera? Karena tidak bisa menghasilkan keturunan dengan kera, karena kromosomnya beda, jumlah kromosomnya beda. Jadi kromosom ini merupakan ciri dari satu individu. Lalu individu itu menyatakan salah satu solusi yang mungkin. Jadi karena kita bekerja, kita mau melatih mesin untuk mencari solusi, jadi kita akan melatih mesin menghasilkan individu yang terbaik. Nah, contohnya dalam kasus TSP atau Traveling Salesman Problem. Jadi masalah perjalanan sales. Mungkin kita pernah dengar ya, misalnya ada satu sales yang mau menjual dari satu kota ke kota lain. Sales apa misalnya yang dijual? Biasanya baju atau yang lain ya. Misalnya ada satu penjual baju. Dia melakukan perjalanan dari satu kota ke kota lain. Nah, permasalahannya di sini adalah bagaimana caranya sales itu menentukan rute yang terpendek, yang paling efisien, sehingga bisa menjual ke seluruh kota. Jadi misalnya dimulai dari rute pertama. Apakah misalnya dari rute pertama langsung ke 7 dulu, baru ke 3 lagi, baru ke 2 lagi, ke 6, lalu ke 4, lalu ke 5, tentu akan boros waktu dan tenaga ya. Makanya dengan algoritma genetika itu bisa kita lakukan, kita bisa hitung yang mana sebaiknya kita lalui jalurnya pertama kali. Misalnya apakah dari 1 dulu baru ke 2, lalu dari 2 yang terpendek itu ke 4 dan ke 5, lalu dari 5 ini apakah ke 3 dulu atau ke 7 dulu atau ke 6, seperti itu. Nah, satu individu itu dalam representasi TSP ini ya, diwakili dengan satu rute full dari perjalanannya. Karena kita mau menentukan yang terpendek dari seluruhnya ya, berarti satu individu itu kita anggap sebagai seluruh rutenya. Ini individu 1, lalu ini individu 2. Jadi representasinya ini adalah bilangan integer ya. Menunjukkan arah kemana kota-kota tersebut dikunjungi. Selanjutnya ada nilai fitness. Kita tadi sudah bahas bahwa nilai fitness itu adalah nilai yang akan kita jadikan tolak ukur bahwa apakah solusi itu sudah bagus atau belum, atau apakah individu itu sudah baik atau belum. Nilai fitness dijadikan acuan dalam mencapai nilai optimal. Lalu algoritma genetika bertujuan untuk mencari individu dengan nilai fitness yang paling tinggi. Jadi semakin tinggi nilai fitness, berarti semakin baik solusi atau semakin baik individu yang dihasilkan. Nah, contoh tadi dalam kasus Traveling Salesman Problem, sesuai dengan tujuan TSP dalam meminimalkan jarak, maka nilai fitness-nya dapat direpresentasikan sebagai inversi dari jarak. Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilalui ketika kita bekerja dengan algoritma genetika. Yang pertama itu kita inisialisasi dulu populasi. Artinya nanti di sini kita akan mengenerate atau menghasilkan
beberapa individu awal yang akan kita hitung nilai fitnessnya. Jadi anggaplah ini adalah nenek moyang generasi awalnya. Nanti setiap generasi kan diharapkan akan menghasilkan individu-individu yang lebih baik ya. Nah, itulah nanti ada proses yang namanya di sini seleksi. Lalu ada proses crossover. Lalu bermutasi. Nah, dari hasil mutasi dihasilkanlah populasi baru. Lalu dihitung lagi fitnessnya. Apakah di generasi, misalnya di sini di generasi awal kita menghasilkan 10 individu. Lalu dihitung fitnessnya. Apakah sudah ada individu terbaik di sini? Nah, kalau sudah ada individu terbaik, berarti didapatlah hasil akhirnya. Tapi kalau pada saat populasi awal belum ada individu terbaik, nah kita perlu seleksi dulu yang mana nilai fitnessnya paling tinggi, lalu kita lakukan perkawinan silang ya, crossover. Nah, dari situ nanti dari masa ke masa kan bisa saja ada mutasi. Kalau kasus dunia nyata misalnya di Jepang ya, di Jepang itu daerahnya pernah terkena bom nuklir Hiroshima dan Nagasaki. Nah, di situ karena ada nuklir, ada radioaktif, bisa saja orang-orang di situ terkena mutasi ya, sehingga mempengaruhi kualitas dari individu tersebut. Begitu juga dengan algoritma genetika. Jadi bisa saja ada mutasi. Nah, mutasi ini terjadi secara random. Jadi semua yang ada di sini adalah proses random. Kita menghasilkan individu itu, ya prosesnya random. Kita hitung. Lalu seleksinya juga kita lakukan secara random. Nah, setelah itu perkawinan silangnya juga ya random juga ya. Mutasinya juga random. Sehingga dihasilkanlah nanti populasi yang baru. Nah, kalau di sini sudah ada individu baru dengan nilai fitness yang sudah sesuai dengan target kita, sehingga bisa menjadi solusi permasalahan, maka berakhir. Tapi kalau belum, kita lanjut ke generasi kedua. Kalau belum ada lagi yang memenuhi, lanjut lagi generasi 3, generasi 4, dan seterusnya sampai didapatkan individu yang terbaik. Jadi kurang lebih cara kerja algoritma genetika seperti itu. Kita akan melakukan iterasi untuk mendapatkan individu terbaik. Selanjutnya, yang pertama, tahap inisialisasi populasi. Bagaimana kita menghasilkan individu. Nah, di sini dilakukan teknik pengkodean seperti biner, integer, float, dan permutasi. Nah, kapan kita menggunakan biner, kapan kita menggunakan integer, float, ataupun permutasi, ya ini disesuaikan dengan ini tadi, disesuaikan dengan kasus yang mau kita pecahkan. Kira-kira kalau tadi dengan kasus TSP, Traveling Salesman Problem, kira-kira di sini yang mana yang cocok representasinya? Ada yang bisa bantu jawab? Nggak usah takut salah menjawab. Mungkin float, Pak. Oke, plot. Kenapa bisa plot dengan kasus Traveling Salesman Problem? Kalau misalnya Pak jaraknya 1,4 kilo atau 5,2 kilo. Oke, Begitu, Pak. oke, baik. Nah, di sini bisa coba kita kembali. Nah, di sini kan representasinya 1,3 ini adalah jalurnya ya. Artinya ini kota pertama, lalu kita ke kota ke-3, lalu ke kota ke-5. Nah, kalau kita lihat representasi individunya ini, atau representasi kromosomnya ternyata pakai integer ya, 1357642. Di sini yang dijadikan individu itu bukan jaraknya, tapi kota tujuannya. Jadi untuk traveling salesman problem yang dijadikan individu itu adalah kotanya. Nah, apa betul kita menggunakan integer? Atau ada pendapat yang lain? Nah, kalau kita lihat di sini, integer, di sini 1, 2, 5, 2, 1, 6. Jadi representasi integer itu artinya representasi bilangan bulat. Nah, di sini ada permutasi. Apa bedanya permutasi sama integer? Nah, permutasi ini adalah di sini susunannya boleh kita acak ya. Jadi misalnya kalau 1 sudah digunakan, di sini tidak boleh lagi ada 1 muncul. Karena kan 1 sudah didahului. Misalnya di sini 1, 2.
Berarti sisanya itu sudah tidak boleh lagi pakai 1, 2. Karena permutasi itu kan seperti itu. Anggaplah kita ambil di dalam satu kotak ada 6 bola. Masing-masing bola itu bertuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ketika kita ambil bola pertama, yang keluar itu adalah 4 misalnya. Berarti yang di dalam lagi kan sudah tidak ada 4. Berarti yang tersisa adalah 1, 2, 3, 5, 6. Berarti seperti itu. Permutasi itu adalah susunan yang tidak boleh ada yang berulang. Nah, kalau kita lihat tadi TSP itu cocoknya kita pakai ini permutasi. Kalau integer kan bisa saja ada berulang di sini 1, ini ada 1 lagi di sini 2, ada lagi 2. Nah, kalau terjadi looping seperti itu, misalnya 1 ke 2, lalu ke 1 lagi, ke 2 lagi, kan tidak akan didapatkan hasil yang terbaik ya. Nah, berarti kita lebih cocoknya pakai permutasi, supaya kita bisa pastikan semua rute itu terlewati. Nah, selanjutnya, inisialisasi populasi disebut juga dengan membangkitkan populasi. Jadi ini cuma istilah ya. Kalau kita inisialisasi populasi artinya kita mau membangkitkan populasi awal. Dalam TSP, populasi menyatakan sejumlah solusi atau jalur yang dicari secara acak. Misalkan dalam populasi terdapat 4 individu, maka contoh populasi awalnya adalah seperti ini. Ini kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa 1, 2, 4, 3, 6, 5, 7? Kenapa bisa 5, 7, 4, 6, 2, 3, 1? Nah, ini adalah random. Semua yang ada di sini, yang kita generate di sini adalah random berdasarkan aturan permutasi yang tadi. Jadi bisa saja misalnya mahasiswa 1 mencoba algoritma genetika populasi awalnya itu berbeda dengan mahasiswa yang kedua. Kenapa? Karena memang yang bekerja di sana adalah algoritma random. Seperti itu ya. Nah, yang kedua, perhitungan fitness. Kita mau menghitung nilai untuk mengetahui ya apakah individu yang dihasilkan itu sudah baik atau belum. Nah, saya kembali dulu di sini. Nah, misalnya di sini tahap awal tadi kita generate populasi awal. Nah, mungkin sangat jarang terjadi, tapi bisa saja ketika kita generate secara random, karena kan kita tidak tahu ini random, bisa saja pada saat kita generate pertama kali, langsung menghasilkan individu yang terbaik. Bisa saja seperti itu. Walaupun mungkin kasusnya sangat jarang terjadi, itu kasus kebetulan sekali yang paling kebetulan ya di dunia. Nah, tapi bisa saja ada seperti itu karena random kan, bisa saja langsung dapat terbaik. Nah, selanjutnya ini ada contoh lain. Jadi ini bukan TSP lagi, contohnya ini lain. Contohnya adalah diketahui fungsi seperti berikut. Nah, berapa nilai X dan Y yang paling optimum untuk menghasilkan nilai fxy yang maksimal. Jadi kita mau disuruh cari ya nilainya X dan nilainya Y supaya hasilnya ini adalah paling maksimal. Nah, kira-kira kasus yang seperti neural network kemarin apakah bisa digunakan? Nah, bisa. Tapi untuk algoritma genetika juga itu tidak kalah ya, tetap bisa melakukan kasus seperti ini. Jadi kita mau hitung berapa X dan Y yang sesuai, sehingga didapatlah hasil fxy yang paling maksimal. Apakah misalnya di sini 1, atau di sini 2, ataukah di sini 10, di sini 0, dan seterusnya. Nah, itu yang kita mau cari, berapa nilai maksimalnya. Oleh karena itu, untuk menghitung nilai X dan Y yang menghasilkan fx maksimal, maka perlu ada perhitungan nilai fitness. Kita harus tahu bagaimana indikator penilaiannya supaya dikatakan sebagai nilai maksimal. Nah, kalau kita mengenerate nanti individu yang baru untuk X dan Y, nah itu dilakukan secara random. Oke, selanjutnya. Setelah perhitungan fitness, jadi ini proses yang kedua. Yang pertama tadi apa prosesnya? Membangkitkan populasi ya. Lalu yang kedua
Terputus ya. Tadi sampai mana? Jadi saya ulangi ya, di sini adalah fxy, artinya kita ada soal seperti ini, kita mau mencari berapa nilai yang maksimal untuk fungsi seperti ini. Jadi kita mau tentukan nilai x dan y itu yang paling sesuai untuk mendapatkan nilai fxy yang maksimal itu kira-kira berapa. Nah, ini bisa dilakukan dengan algoritma genetika. Nah, tentu populasi awalnya itu ditentukan, x dan y itu adalah random. Kita membangkitkan populasi awal secara random. Jadi tadi tahap pertama itu adalah melakukan membangkitkan populasi atau inisialisasi populasi. Setelah itu tahap yang kedua adalah perhitungan nilai fitness-nya. Nah, setelah itu kita akan melakukan seleksi. Nah, di sini kan sudah dihasilkan individu-individu baru dari populasi tadi itu terdiri dari beberapa individu baru. Nah, setelah kita hitung fitness-nya, kita akan melakukan seleksi. Seleksi itu dilakukan untuk mendapatkan calon induk yang baik, atau induk yang baik akan menghasilkan keturunan yang baik. Nah, itu seperti itu ya, sudah pasti. Lalu pemilihan individu dilakukan berdasarkan nilai fitness. Jadi individu-individu tadi yang sudah dihasilkan, misalnya ada seperti ini ya, 5 individu baru. Nah, individu ini akan dihitung nilai fitness-nya, yang mana yang paling memiliki kualitas terbaik. Nah, dari sini nanti ketika kita sudah hitung yang fitness-nya terbaik, kita akan seleksi. Jadi seleksi itu akan dilakukan, diurutkan dulu berdasarkan nilai fitness tertinggi. Jadi misalnya di sini nilai fitness-nya 0,5, lalu ini 0,3, ini 0,2, ini 0,1, berarti sudah terurut ya. Nah, nanti yang akan kita seleksi itu berdasarkan urutannya. Jadi misal ada 10 individu baru, lalu kita mau seleksi menjadi 5 individu yang memiliki nilai fitness terbaik, berarti yang kita ambil adalah nilai urutan pertama sampai dengan urutan ke-5. Nah, lalu di sini, semakin tinggi nilai fitness suatu individu, semakin besar kemungkinannya untuk terpilih. Lalu salah satu metode atau teknik yang dapat dilakukan adalah teknik mesin roulette atau roulette wheel. Nanti kita lihat ya bagaimana cara kerjanya roulette wheel itu. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ya, kita punya 5 individu baru. Atau saya contohkan saja ya di Excel supaya lebih jelas. Sudah kelihatan ya Excel-nya? Nah, misal kita generate satu individu ya. Misal susunannya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 1, 2, 1, 3. Nah, misal kita sudah generate ada 10 individu secara random ya. Dihitunglah nilai fitness-nya. Nah, ternyata nilai fitness-nya ini misalnya nilai fitness-nya ini adalah 90. Ini nilai fitness-nya 20. Ini nilai fitness-nya 80. Ini 100, ini 19, ini
Misalnya 18 ya. Nah, ini nanti individu ini nanti kita akan urutkan dulu berdasarkan nilai fitness yang terbesar. Jadi ini kita urutkan. Nah, kita urutkan berdasarkan nilai fitness yang terbesar dari largest to small. Nah, ini sekarang sudah didapat nilai individu, nilai fitness yang terbesar. Nah, kita mau melakukan seleksi. Nah, seleksinya itu kita lakukan dengan cara kita mau ambil 5 individu yang terbaik. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini kita ambil hasil seleksinya. Nah, didapatlah hasil seleksinya seperti ini. 5 individu dengan fitness terbaik. Nah, ini adalah fitness. Nah, kita akan mencari probabilitas fitness-nya. Probabilitas fitness itu artinya kemungkinan kemungkinan ini, perbandingan fitness-nya. Nah, kalau misalnya dadu kita memiliki dadu ya 6 sisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya tanya dulu berapa probabilitas sehingga muncul angka 4 di dadu. Ada yang tahu berapa probabilitasnya sehingga muncul angka 4 di dadu? Misal saya lempar 1 kali ya, berapa probabilitas sehingga muncul angka 4 di dadu? Ada yang tahu? Probabilitasnya itu adalah 1/6. Jadi dari 6 kemungkinan yang ada, kemunculan angka 4 itu adalah 1 ya, 1/6. Kalau saya tanya lagi, berapa kemungkinan atau probabilitas munculnya angka 1 pada dadu? Ya 1/6 juga. 1 kemungkinannya adalah 1/6. Nah, begitupun ini kita hitung dulu probabilitas fitness-nya. Nah, berarti ini kita jumlahkan dulu semua ada berapa. Nah, ini kita hitung ya. Ternyata ada 382. Nah, kalau kita mau cari ini, cari perbandingannya, berarti 100 berbanding 382. Nah, kita ambil di sini 100 berbanding 382. Oke. Berarti ini kemungkinannya adalah 0,26 atau 26% ya. Kemungkinan muncul angka 100 itu adalah 26% dari ini ya 382. Nah, kita hitung semua. Nah, kalau 45 itu ya cuma 11%. 67 itu cuma 17%. Ini kita jadikan persen ya supaya tidak bingung persentasenya. Seperti yang ini dikali dengan 100. Nah, ini 26%, 23%, 20%, 17%, dan 11%. Nah, dari sinilah nanti muncul ide seperti ini. Misalnya individu 1 itu probabilitasnya kenapa 10%. Nah, cara hitungnya tadi seperti ini ya. Ini probabilitasnya dari jumlah fitness-nya ini, fitness-nya per total fitness. Jadi dapatlah 26%. Kalau di sini contohnya 10%, 25%, 40%, 15%, dan 10%. Nah, tadi saya sudah sempat singgung di awal bahwa algoritma genetika itu adalah algoritma yang sangat-sangat random. Tapi dengan random itu, walaupun secara acak, tapi nanti kita akan terus bergerak untuk mencari individu yang terbaik. Sama di kehidupan kita ya, semuanya terjadi secara random, tapi dari proses random itu kita belajar untuk menjadi yang terbaik. Nah, di sini kita dapat ada 5 individu, sudah kita dapat probabilitas fitness-nya. Nah, nanti kita akan melakukan roulette wheel. Ini roulette wheel adalah permainan dalam judi ya. Misalnya nanti atau pernah lihat kuis di TV, ada yang diputar ya, nanti berhenti di mana.
Nah, ini nanti ini seperti kita betul-betul hasilnya nanti adalah random. Jadi nanti di sini bagian yang diarsir ini misalnya pink, biru, muda, biru tua. Nah, bagian yang diarsir ini nanti besarnya akan sama dengan ini persentase di sini. Jadi tentu nanti individu satu, misalnya di sini adalah individu satu, persentasenya 26%, ini nanti bagian ini tentu akan lebih besar dibandingkan dengan bagian dari individu kedua yang hanya 23%. Jadi pada saat nanti ini kita putar, kita seleksi ya. Ketika ini kita seleksi, maka kemungkinan muncul individu yang pertama itu lebih besar dibandingkan dengan individu kedua. Kenapa? Karena daerah yang diarsir di sini lebih besar ya. Berarti kemungkinan individu itu yang terpilih akan sangat besar. Tapi apakah betul walaupun ini besar, belum tentu itu nanti terpilih ya. Bisa saja nanti walaupun besar, kalau tidak hoki ya tidak terpilih. Betul-betul ini akan bekerja secara random. Begitu cara kerja mesin roulette wheel. Nah, kita lihat di sini. Misalnya tadi ini individu 1. Kenapa? Karena individu ini probabilitasnya yang paling besar itu individu 3, 40%. Nah, berarti ini individu 3. Lalu ini ada 25% individu 2, berarti yang ini yang merah ya. Nah, ketika ini kita putar, misalnya kita putar, kita mau seleksi individu baru itu sebanyak 10 ya. Kita mau generate lagi 10 individu baru berdasarkan hasil seleksi yang tadi ini. Nah, ketika ini kita putar, nah bisa saja kemungkinannya walaupun ini kecil ya yang biru, walaupun ini kecil bisa saja ini yang terpilih 10 kali. Kan kita tidak tahu, ini random. Cuma yang membedakan di sini adalah karena ini besar areanya, kemungkinan terpilihnya juga besar. Tapi tidak ada yang menjamin, tidak ada kepastian bahwa walaupun ini besar, ini akan pasti terpilih. Itu tidak akan terjamin ya, seperti itu. Nah, setelah kita putar ya, misalnya sebanyak 5 kali karena kita mau mencari 5 individu baru. Nah, didapatlah di sini 2, 4, 3, 3, 2. Jadi individu yang sama itu bisa saja terpilih berulang kali. Didapatlah individu baru itu 2, 4, 3, 3, 2. Nah, dari sini nanti kita akan melakukan crossover. Crossover itu adalah proses persilangan atau pindah silang, merupakan salah satu operator dalam genetik algoritma yang melibatkan 2 induk untuk menghasilkan keturunan yang baru. Jadi nanti di sini kan kita sudah melakukan seleksi ya. Nah, karena sudah melakukan seleksi, kita silangkan, kita kawin silang antara individu-individu tersebut. Nah, kita kan di sini menghasilkan 5 individu baru ya. Nah, tentu kalau kita mau silangkan harus ada pasangannya. Berarti 2 misalnya dengan 4, 3 dengan 3. Nah, ini ada sisanya 1, 2. Nah, ini tidak usah kita gunakan. Berarti yang akan kita gunakan itu hanya 2, 4, dan 3, 3. Nah, kalau mau bagus, kita seleksi lagi individu ke-6, nanti berpasangan dengan ini. Crossover dilakukan dengan melakukan pertukaran gen dari 2 induk secara acak. Jadi ada beberapa macam crossover. Ada yang langsung ditukar secara langsung, ada juga dengan cara aritmetika. Lalu proses crossover itu dilakukan pada setiap individu dengan probabilitas crossover yang ditentukan. Nah, probabilitas crossover ini nanti di random juga, bekerja secara random juga. Nah, kita lihat ya di sini. Induk 1 kita silangkan dengan induk 2. Maka dihasilkanlah hasil crossover. Di slide selanjutnya ada ilustrasinya. Jadi di sini saya akan paparkan 3 jenis crossover. Ada yang namanya one point crossover, lalu ada multi point crossover dan uniform crossover. Nah, yang pertama one point crossover. Crossover one point berarti mengganti gen dari satu kromosom untuk membuat kromosom baru dengan satu titik persimpangan. Nah, misalnya tadi ya, ini individu
1. Ini adalah individu 1, lalu yang ini adalah individu 2. Nah, selanjutnya kita silangkan. Nah, kenapa di sini kita silangkan? Karena kita mau ini ya, menghasilkan individu baru dari persilangan ini. Nah, apakah ada ketentuan kenapa yang disilangkan di sini adalah yang ketiganya? Nah, itu kita lakukan secara random. Misal kita random dari angka 1 sampai 6. Ternyata yang hasil randomnya itu adalah 3. Berarti kita ambil nanti 3 di titik ketiga ini kita tukar. Jadi individu 1 ini 3 di sini awal kita tukar dengan 3 yang ada di individu keduanya. Berarti kita sudah berhasil melakukan persilangan. Jadi yang biru di sini kita silangkan dengan ini, dan yang biru yang di sini dengan individu kedua. Ini kita tukar, bagian hijaunya ini kita tukar. Sehingga didapatlah individu baru seperti ini ya. Ini ilustrasinya. Nah, misal kita random dari angka 1 sampai 6. Didapatlah angka 2. Nah, berarti nanti yang kita random itu, yang kita crossover itu adalah mulai dari titik 2-nya. Berarti hanya 1, 0, kita tukar dengan 1, 1. Kita pasangkan dengan 1, 1, 1, 1. Lalu di sini lagi sisanya 0, 0, kita pasangkan dengan 1, 0, 0, 1. Jadi seperti itu. Untuk menentukan titiknya ini, kita bisa lakukan secara random. Kita generate random sebanyak jumlah gennya ya. Selanjutnya ada multi-point crossover. Jadi kalau yang di one point crossover itu hanya satu titik yang ditukar. Nah, kalau di multi-point, kita bikin 2 titik. Jadi nanti di antaranya itu yang kita tukar. Di sini 00 kita tukar dengan 11. Sehingga dihasilkanlah individu baru ya. Nah, yang uniform ini kita tukar seperti ini. Kita ambil yang tempat yang random. Di sini juga tempatnya random. Jadi di sini kita random ya, mau ambil yang mana, ditukar dengan di sini random juga. Bisa saja nanti 0 ini dengan 1 yang di belakang sini, atau 1 di sini dengan 0 yang ada di tengah sini. Ini random. Artinya apa? Artinya dengan ketiga metode tersebut itu kita sudah bisa menghasilkan individu baru dengan cara menyilangkan gen-gen yang ada dari individu 1 dengan individu yang kedua. Nah, selanjutnya ilustrasi crossover seperti ini. Kalau tadi yang multi point ya, ada 2 poin, berarti yang ditukar itu adalah ini 011 pindah ke bawah, dan ini 101. Lalu ilustrasi crossover ada yang secara aritmatika juga. Nah, kalau aritmatika ini dia tidak langsung menukar, tapi dia menggunakan semacam rasio 0,4. Nah, rasionya ini nanti namanya saja aritmatika ya, dihitung. Nah, ini nanti menjadi pengali. Jadi apa yang dikali ini 0,4 dikali 0,2 tambah 0,6 kali 0,1. Nah, jadi awalnya di sini 0,2, setelah disilangkan dengan rumus ini, maka didapatlah di sini 0,7. Jadi 0,68 ini dibulatkan menjadi 0,7. Lalu untuk yang di sini, nah kita hitung 0,4 dikali ini 1 dengan 0,6 dikali 0,2 ini ya, antara ini sama ini ditukar, nah didapatlah di sini 0,5. Nah, ini adalah pertukaran atau crossover secara aritmatika. Bedanya tadi kalau yang one point atau multi point atau uniform itu kita tinggal langsung tukar. Nah, beda dengan crossover secara aritmatika, kita menggunakan rasio seperti ini, kita hitung dulu. Nah, setelah hitung baru ditukar. Jadi ada faktor pengalinya di sini ya. Nah, selanjutnya setelah perkawinan silang, nah ada yang namanya mutasi gen. Misalnya di di Betawi ada orang yang menikah lalu menghasilkan keturunan ya, keturunan biasa. Ternyata keturunannya ini mengalami mutasi. Jadilah Samson Betawi. Kekuatannya sangat luar biasa. Nah, bisa saja ada seperti itu. Karena adanya mutasi sehingga individunya ini berpengaruh. Individunya ini berubah gennya ya. Nah, itulah di sini pengertiannya mutasi. Mutasi itu adalah
operator yang menukar nilai gen dengan nilai inversinya. Jadi ada banyak jenis mutasi yang bisa kita lakukan. Contohnya itu misalnya ada gen yang bernilai 0, kita ubah menjadi 1. Atau bisa juga kita kalikan dengan angka tertentu sehingga gen-gennya nanti itu berubah. Setiap individu mengalami mutasi gen dengan probabilitas mutasi yang ditentukan. Artinya apa? Ada probabilitas mutasi. Tentu misalnya dalam satu area, satu benua atau satu kampung ya, dari misalnya sekian banyak individu, dari 100 individu misalnya, tentu tidak semua mengalami mutasi. Paling hanya 1 atau 2 orang yang mengalami mutasi ya. Oleh karena itu ada probabilitasnya juga. Berapa persen orang yang mengalami mutasi seperti itu. Itu juga nanti kita terapkan di sini. Probabilitasnya itu kita yang tentukan. Tapi adik-adik sekalian itu kalau misalnya mau mendalami, boleh nanti baca paper-paper atau jurnal-jurnal kira-kira berapa jumlah mutasi yang optimal, yang baik diterapkan untuk menghasilkan individu yang terbaik. Kita bisa bandingkan misalnya antara paper 1 misalnya 0,1, paper 2 0,2, nanti kita lihat dari konteks hasilnya itu bisa kita bandingkan ya. Sehingga bisa kita jadikan acuan bahwa saya menggunakan misalnya 0,2 karena seperti ini. Selanjutnya, ini adalah proses mutasinya. Jadi mutasi itu probabilitas mutasinya itu dilakukan secara random juga. Jadi misalnya dalam satu area berapa orang yang mengalami mutasi, nah itu kita tentukan secara random ya individunya. Kalau 0,2 berarti 20%-nya orang di dalam situ atau individu dalam situ mengalami mutasi. Nah, ternyata mutasi itu ada juga one point, multi point, dan swap. Nah, kalau kita lihat di sini one point mutation, kita tentukan dulu ini secara random ya, mau di titik berapa yang mengalami mutasi. Misalnya kita dapat 3. Nah, berarti nanti 3 yang ada di sini mengalami perubahan. Kalau multi point ya ada 2 titik ditentukan, nanti diantaranya itu akan berubah menjadi gen baru. Jadi awalnya satu karena ada pengaruh alam atau pengaruh mutasi, maka gennya tiba-tiba berubah. Nah, kalau ini mau dilihat di di dunia nyata, tentu misalnya antara orang Asia dan orang Eropa, kira-kira kenapa Eropa cenderung lebih tinggi? Tentu di situ ada faktornya, apakah misalnya faktor lingkungan yang menyebabkan hal demikian sehingga gennya itu berubah. Kalau swap mutation, kita pilih di sini secara random di posisi berapa, lalu kita tukar ya, langsung kita tukar. Jadi itu contoh mutasi. Ada juga mutasi yang secara aritmetika. Nanti kita hitung berapa persentasenya, koefisiennya yang tadi ya, R-nya, rasionya, lalu kita kalikan dengan gen-gen tertentu di setiap di dalam setiap gennya. Tidak semua, hanya beberapa gen ya. Seperti ini. Ini yang secara aritmetika, misalnya R-nya 3, lalu kita random angka, kita kalikan ya. Sehingga misalnya di sini didapatlah 0,3, 1,5, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada istilah survivor selection. Jadi di survivor selection ini menghasilkan populasi baru untuk iterasi generasi berikutnya. Artinya apa? Yang bisa survive atau bertahan. Jadi dari satu generasi ke generasi berikutnya, individu-individu yang terpilih itu adalah individu yang mampu bertahan. Ada namanya prinsip elitisme nanti di sini. Artinya dari satu generasi ke generasi lain itu individu fitness yang terbaik, individu yang memiliki fitness terbaik itu akan kita copy atau kita bawa ke generasi selanjutnya. Supaya apa? Supaya kualitasnya itu, kualitas fitness yang terbaik itu tidak akan hilang. Jadi anggaplah misalnya, kan bisa saja karena ini bekerja secara random, bisa saja nanti generasi yang kedua itu nilai fitness-nya lebih rendah dari generasi sebelumnya. Oleh karena itu untuk mempertahankan agar generasi sebelumnya itu
generasi yang sekarang lebih tetap memiliki kualitas yang sama dengan generasi sebelumnya, minimal memiliki kualitas yang sama dengan generasi sebelumnya, maka prinsip elitisme ini kita akan mengcopy, membawa individu generasi sebelumnya itu kita copy ke generasi yang sekarang, generasi setelahnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung? Ini masih pengantar ya, kita belum terlalu masuk ke hitung-hitungan. Kalau ada yang kurang jelas, langsung ditanyakan saja ya. Nggak usah nunggu sampai saya persilakan bertanya. Kalau misalnya nanti saya jelaskan ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Nah, bagaimana implementasi algoritma genetika? Nah, kita tahu ya bahwa algoritma genetika itu dikembangkan secara acak karena kita sudah lihat tadi banyaknya proses random di dalamnya. Berikutnya pencarian dilakukan dengan berdasarkan proses-proses teori genetika yang memperhatikan pemikiran bagaimana memperoleh individu yang lebih baik. Sehingga dalam proses evolusi dapat diharapkan diperoleh individu yang terbaik. Nah, tadi kita sudah lihat ada kasus travel salesman problem, ada kasus untuk mencari nilai maksimal dari satu fungsi. Nah, sekarang kita mau coba mencari nama secara acak. Jadi kita target satu nama itu yang kita ketik di sini Basuki. Jadi kita mau menyuruh program di komputer untuk menebak nama, tapi komputer itu tidak tahu nama yang kita tebak itu, yang kita set itu adalah Basuki. Nah, bagaimana caranya agar komputer bisa belajar dan bisa menebak bahwa nama yang kita berikan itu adalah Basuki? Kita sama sekali tidak memberitahukan ya komputer bahwa nama yang saya tulis itu adalah Basuki, tapi kita mau suruh komputer coba tebak apa nama yang saya tuliskan. Nah, ternyata kita bisa melakukan itu di algoritma genetika. Jadi representasi individunya seperti ini. Kita mau mengubah nama Basuki ini menjadi integer. Nah, B itu kan dalam alfabet dia huruf ke-2. Lalu A itu adalah huruf pertama. Lalu ada lagi S huruf ke-19, U huruf 21, K itu huruf ke-11, dan I itu adalah huruf ke-9. Nah, jadi target kita adalah ini. Target kita itu harusnya seperti ini. Jadi komputer itu seharusnya nanti bisa mengarah ke sini angkanya ya. Nah, oleh karena itu nilai target ini nanti kita jadikan sebagai nilai fitness. Kenapa? Karena nilai yang mendekati ini, semakin mendekati nilai ini, berarti nilai fitness-nya semakin besar. Artinya tujuan kita semakin dekat ketika nilainya mendekati nilai ini ya. Ketika mendekati nilai ini, komputer akan semakin dekat dengan kata Basuki. Oleh karena itu, di tahap awal tadi, di algoritma genetika, tahap awalnya apa? Tahap pertama. Ada yang masih ingat? Apa yang kita lakukan? Inisialisasi populasi, Pak. Oke, betul. Inisialisasi populasi. Jadi bagaimana caranya ya? Kita random saja. Kita random. Nanti misalnya inisialisasi pertama adalah seperti ini. AGH SQE. Nah, ini kita dapat secara random. Nah, bagaimana caranya kita membandingkan nanti menghitung nilai fitness-nya antara AGH SQE dengan Basuki. Jadi tentu kita akan hitung dulu A itu berarti 1, G itu huruf ke-7, H huruf ke-8, dan seterusnya. Nah, coba kita hitung. Kira-kira berapa jaraknya antara A dengan hurufnya di sini kan yang pertama B, sedangkan yang kita generate tadi di awal ini individu barunya A. Berarti
seharusnya targetnya 2, tapi di sini 1. Kita hitung jaraknya berapa? Berarti 1 dikurang dengan 2. Lalu di sini 7. Nah, 7. Targetnya kan adalah A, tapi di sini 7. G, berarti jaraknya antara A dengan G itu berapa? Nah, kita selisihkan 7 dikurang 1. Nah, lalu di sini lagi harusnya S, tapi di sini kita dapat H. Nah, S itu huruf ke 19, sedangkan H itu huruf ke-8. Kita selisihkan lagi ya di sini, kita cari selisihnya. Artinya, ketika kita total, ini adalah jumlah jarak antara semua huruf yang ada di sini. Jadi antara kata Basuki dengan kata AGHSQE, jaraknya itu sebanyak 30. Sampai sini mengerti? Artinya nanti ketika ketika Basuki dan kata yang kita generate di sini semakin dekat, maka di sini tentu jaraknya akan semakin berkurang. Nah, ada banyak cara untuk mendefinisikan fungsi fitness. Nah, di sini caranya itu adalah seperti ini. Kita tahu bahwa jumlah alfabet adalah 26 ya, A sampai Z itu ada 26. Nah, dari kata Basuki ada berapa karakter? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, artinya apa? Artinya jarak maksimalnya antara seluruh kata ini, anggaplah di sini semua Z, 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 Z ya. Berarti kita bisa hitung dengan 26 dikali 6. Ini adalah jarak, ini adalah ketika semua angkanya maksimal ya. Misalnya di sini adalah bukan Basuki Z, 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 berarti nilai totalnya itu adalah 156 dari 26 kali 6. Karena alfabet ada 26 dan jumlah katanya, jumlah hurufnya ada 6 ya dalam kata Basuki. Nah, sekarang itu kita kurangi di sini. Kurangi dengan jarak menuju Basuki. Artinya apa? Seperti ini. Jadi nanti 156 dikurang 30, nilai fitnessnya kita dapat 126. Anggaplah misalnya nanti kita sudah dapat solusinya Basuki. Nah, jarak Basuki ke Basuki itu kan tentu di sini nanti adalah 0. Nah, 156 dikurang 0 sama dengan 156. Jadi nanti nilai fitness terbaik itu yang terbesar adalah nilai yang mengarah ke Basuki. Kalau nilai fitnessnya kita dapat 156, berarti kita sudah dapat itu adalah namanya Basuki. Nah, kita lihat coba ya di setiap iterasinya. Ini kita generate individu baru. NTIAQC. Ini random. Lalu individu kedua, BERF dan seterusnya, HEO dan seterusnya ya. Nah, kita lihat ini sangat random ya. Lalu kita hitung berapa jaraknya ini ke Basuki. Berapa jaraknya ini ke Basuki. Nah, didapatlah fitness yang terbaik yaitu adalah 127. Jadi ini adalah populasi awal yang kita bangkitkan. Ternyata populasi awal yang kita bangkitkan itu fitnessnya adalah 127, yang paling besar. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling kecil itu adalah 85 ya. Berarti kata ini sangat jauh dari kata Basuki jaraknya. Yang paling dekat jaraknya itu dengan Basuki ini. Untuk populasi awal yang dibangkitkan. Karena di sini yang paling besar. Nah, bagaimana kalau kita bawa ke generasi selanjutnya? Kita lakukan seleksi, crossover, dan mutasi. Jadi nanti di sini, kalau kita seleksi ya, fitness ini kita bikin probabilitasnya sama seperti yang tadi ini ya. Jadi dihitunglah misalnya ini probabilitasnya nanti sekitar 25%. Jadi peluangnya untuk terpilih ini pada saat di roulette wheel adalah 25%. Ini misalnya hanya 10%. Berarti peluangnya terpilih pada saat kita putar roulette wheel-nya itu adalah 10%. Seperti itu. Seperti ini ya. Nah, didapatlah nanti individu-individu yang memiliki fitness terbaik. Setelah ingat ya, setelah kita roulette wheel seleksi, kita hitung lagi, kita nanti akan melakukan perkawinan silang atau crossover kepada individu yang terpilih. Jadi misalnya di sini kita memilih 4 individu baru. Dari sini tadi kita roulette wheel, kita pilih 4 individu baru, maka didapatlah ini
Nah, selanjutnya kita crossover dulu, kita silangkan. Jadi di sini ternyata hasil randomnya ada di 3, berarti 3 dan 5. Berarti mulai dari 3 sampai 5 itu kita tukar dengan individu yang ada individu 1 dan individu 2 itu kita crossover ya, kita tukar. Jadi nanti gen yang di sini pindah ke bawah sini. Pindah ke bawah sini. Didapatlah ini ya hasilnya. Kita sudah tukar. Nah, awalnya itu HEOOXF dan FPNKSW. Setelah kita tukar, HE tetap, dan di sini NKS ini kita dapat dari sini. Ini yang pindah ke atas ya. Kita crossover. Nah, untuk pemilihannya, apakah harus menggunakan one point crossover atau uniform atau multi point ya, tidak ada ketentuan. Silahkan. Untuk algoritma genetika itu eksperimental, artinya kita bebas untuk trial and error. Kita bebas mencoba-coba. Apakah mau pakai yang 1 poin atau multi point, tidak apa-apa. Tidak ada batasan ya, silahkan. Nah, setelah kita crossover, kita mengacak nilai ya 1 sampai 26. Nah, ketika misalnya kita dapat nilai 1 sampai 26, anggaplah kita dapat nomor 14 hasil randomnya nih. Nah, berarti nanti angka 14 itu, huruf ke-14 itu kita lakukan mutasi. Nah, kita lakukan mutasi di sini ya. Mutasinya apa ya? Kita misalnya ini huruf ke-14 kita tukar dengan apa? Ya, kita random lagi. Dari 1 sampai 26 misalnya muncullah huruf ke-19. Jadi kita ganti 14 ini menjadi 19. Seperti itu. Kita random lagi ya. Nah, kenapa misalnya di sini yang kita mutasikan itu adalah yang ketiga? Ya, karena kita random juga. Kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba random. Ternyata terpilihlah 3. Berarti yang kita akan mutasi itu adalah gen yang ketiga. Nah, bagaimana caranya ini? Kita mutasi, kita acak dari gen 1 sampai 26. Kenapa ini tidak bisa kita lakukan mutasi secara aritmetik atau yang ada rasio tadi kita kalikan ya? Karena kan kalau kita dapat di sini nilainya 14,5 misalnya. Nah, 14,5 kan tidak ada abjad yang ke 14,5. Seperti itu. Jadi cara mutasi itu juga disesuaikan dengan kasus yang kita ambil, dengan data yang kita miliki. Seperti itu. Sampai di sini jelas ya? Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung saja bertanya. Nah, sehingga yang terakhir didapatlah hasilnya. Setelah dilakukan beberapa generasi, jadi kapan generasi itu dikatakan selesai? Kapan satu generasi dikatakan selesai? Setelah kita melakukan mutasi. Nah, setelah kita lakukan mutasi seperti ini, kita hitung nilai fitness-nya. Apakah sudah ada nilai fitness yang memenuhi atau belum? Nah, kalau belum ada nilai fitness yang belum memenuhi, maka kita lanjut ke iterasi generasi kedua, generasi ke-1. Kan tadi generasi ke-0 ya, generasi awal, populasi awal. Nah, sekarang kita masuk ke generasi ke-1. Nah, kita hitung apakah di generasi 1 itu nanti prosesnya sama. Kita akan membuat individu baru lagi. Nah, tapi individu baru itu yang kita buat bukan lagi kita generate secara random, tapi yang menjadi individu baru itu adalah individu dari hasil generasi awal. Jadi nanti generasi yang ada di generasi 1 itu kita peroleh dari generasi 0. Kalau generasi individu yang ada di generasi kedua, berarti kita ambil dari generasi yang pertama. Jadi seperti itu. Setelah dilakukan beberapa generasi atau iterasi, dengan mencari generasi terbaik berdasarkan nilai fitness yang terbesar, diperolehlah hasil GA adalah seperti ini. Nah, kita lihat di sini ya, generasi seperti ini. ECSSJJ 147. Ternyata nilai fitness-nya ini semakin mendekati target ya. Nah, di akhir, di generasi terakhir, didapatlah kata Basuki. Basuki ini kita dapat secara random dari proses seleksi, crossover, mutasi. Nah, kita hitung fitness-nya ternyata sudah mencapai 156. Artinya, jaraknya di sini antara Basuki dengan Basuki tadi 0 ya.
ini ditunjukkan dengan nilai fitness yang terbesar. Artinya